kita segera mulai ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada wajah saya juga, jadinya aman. Seperti ini wajahnya ganti. Wajahnya sementara diganti dulu. Nah, jadi di hari ini kita akan latihan belajar membuat grafik di Microsoft Office Word. Nah, grafik itu apa ya pandangannya kalau secara umum lah ya. Grafik itu kan sebenarnya tampilan gambar dari data tabel yang sudah disediakan. Yang tujuannya adalah untuk memudahkan dalam membaca data yang ada di dalam tabel. Kadang-kadang kan si pimpinan itu lebih senang membaca dalam bentuk gambar tabel seperti ini daripada membaca dalam bentuk tabel seperti ini. Gitu ya. Kita pun juga kadang-kadang kalau dikasih data, Pak ini laporannya nih penjualan selama bulan Januari selama 4 periode lah misalnya atau Januari Maret April Juni sampai dengan Desember. Ini laporannya selama 1 tahun misalnya. Laporannya yang eh, apa rotan yang mana ya atau mungkin periode Januari Maret itu berapa saja ya kan kadang-kadang agak bingung. Tapi kalau mungkin dengan dibuatkan desain gambar seperti grafik akan lebih memudahkan pimpinan itu dalam membaca grafik perkembangan penjualan dari 1 tahun terakhir seperti itu. Nanti kan kita bisa tambahkan dengan mana yang paling tinggi, kita bisa kasih garis atau bisa kasih value nilainya atau persentase pada masing-masing objeknya gambar di sana. Seperti itu. Tujuannya untuk memudahkan dalam membaca suatu data tabel tadi. Ya sebenarnya kalau data tabel ini kan nggak ada masalah sebenarnya kalau memang pimpinannya kan semua orang beda-beda. Saya mau tabel aja. Tapi kadang-kadang saya senangnya dalam bentuk grafik aja. Saya ingin melihat grafiknya itu perkembangannya seperti apa. Kan grafik gambarnya macam-macam. Ada yang grafik modelnya kotak rectangle seperti ini. Ada grafik yang modelnya garis naik turun gitu ya kan ada banyak modelnya. Nanti kita bisa mencoba beberapa model yang ada. Nah intinya nanti kita bisa membuat dari judul dulu misalnya latihannya ada judul PT Rimba Nusantara, nanti di belakangnya dikasih seperti kotak rectangle boleh, kemudian atau dikasih warna fill boleh di bawahnya, kemudian bikin simbol atau logo sendiri misalnya, kemudian kita tambahkan nomor suratnya kepada siapa nanti dan lain sebagainya, dan kita ketiknya sampai dengan tabel di sini. Kita bikin sampai dengan tabel. Nah, setelah tabel ini selesai, langkah untuk membuat grafik sebenarnya cukup sederhana. Yang penting ada datanya dulu aja. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi intinya kita bikin dari halaman judul sampai dengan tabel ini dulu untuk membuat grafik yang pertama. Nah, setelah tabel ini kita bikin, tabel tentunya kemarin sudah bisa lah ya, bikin tabel berapa jumlah baris kolomnya itu kan sudah bisa. Nah, data tabel yang ada ini adalah tabel daftar jumlah ekspor dan barangnya. Nah, data tabel yang sudah ada kita blok dulu, kita copy bagian yang akan dijadikan gambar grafik. Nah, yang diblok tidak sampai jumlah, karena jumlah itu kan total keseluruhannya. Jadi kita tidak menggunakan jumlah untuk dijadikan gambarnya. Jadi jumlahnya tidak masuk di dalam pembuatan grafik ini. Nah, datanya tabel kita seleksi seperti ini. Jika sudah, kita copy datanya. Tujuannya untuk merubah tipe data nilai-nilai seperti ini untuk dijadikan gambar. Jadi kita copy dari data yang sudah ada. Kita copy. Sebenarnya tidak harus dari sini, tidak apa-apa. Cuman kan nanti kita ngetik lagi di sumber grafiknya. Gitu. Klik kanan copy untuk mengambil data tabel yang nanti kemudian dijadikan grafik. Copy seperti biasa. Ctrl C boleh, klik kanan copy juga boleh, silakan. Copy. Nah, selanjutnya kita letakkan di sebelah bawah daripada tabelnya di sini. Atau mungkin saya bikin baru aja lah ya. Saya bikin baru aja. Intinya poinnya kita bikin tabel dulu. Tabelnya kita copy seperti ini, klik kanan. Oh, ini sudah komplit ya. Jadi nggak pakai total ini tadi. Kita blok, klik kanan copy.
Kemudian kita taruh di paling bawah sendiri, posisi grafik nanti diletakkan di mana. Saya taruh di sini misalnya, saya klik di bagian bawah tampil. Selanjutnya kita pilih menu insert. Untuk membuat grafik atau menambah grafik, kita pilihnya insert. Kalau kemarin kan ada insert table, insert picture kan menambah tabel, menambah gambar offline, menambah gambar online gitu kan. Ada shape, menambah kotak, shape dan lain sebagainya. Ada smart art itu nanti untuk membuat bagan struktur dan lain sebagainya bisa dari sini. Tetapi kali ini kita bisa menggunakan pilihan insert chart untuk membuat desain grafiknya. Nah, kita pilih chart di sini. Nah, di dalam pilihan chart itu nanti ada beberapa layout yang disediakan. Tinggal kita pilih yang mana model layoutnya. Ada model yang kolom. Kolom itu ada beberapa pilihan lagi. Ada clustered kolom yang isinya 2 dimensi seperti ini. Langsing-langsing bentuknya, gitu ya. Ada yang model kolomnya yang kiri kanan. Ada model kolom yang atas bawah. Ada model kolom yang sama ya, mirip ya. Ini stacked kolom, ini adalah stacked kolom juga hampir sama posisinya. Ada pilihan yang 3D clustered kolom, artinya bentuk kolomnya di situ adalah model 3 dimensi. Jadi beda dengan yang 2 dimensi tadi ini. Ini 2 dimensi kan bentuknya lurus saja, kotak, lurus langsing. Kalau ini atas bawah seperti ini. Kalau ini juga hampir mirip ya. Kemudian ini 3 dimensinya, kiri kanan. Ini ada 3 dimensi yang stacked kolomnya yang atas bawah kayak yang tadi. Cuma 2 dimensi jadi 3 dimensi aja bedanya. Nah, kita pilih misalnya yang 3 dimensi, boleh kita gunakan 3 dimensi. Atau mungkin ada yang lain lagi, banyak pilihan lain. Nah, ini adalah model garisnya, model kategorinya. Jadi kita bisa lebih mudah melihat dalam bentuk garis. Oh, ini perkembangannya dari bulan sekian sampai sekian dia mengalami kenaikan. Oh, ini mengalami penurunan dan lain sebagainya. Ada bentuk-bentuknya macam-macam. Ada yang ada titik-titiknya di situ. Oh, ini ada poin-poinnya. Oh, ini titik untuk seri 1 di periode sekian dan lain sebagainya. Nah, itu nanti silakan tinggal menyesuaikan model-modelnya. Ada model yang pie. Model pie adalah model seperti lingkaran, kemudian ada lingkaran yang 2 dimensi seperti ini. Jadi untuk menunjukkan jumlah value-nya, nilai untuk salah satu objek itu berapa persen bisa dilihat dari sininya. Oh, ini paling besar nih. Nanti kita bisa tambahkan nilainya nominalnya sesuai dengan data tadi berapa, otomatis di sini bisa. Oh, ini untuk objek khusus untuk produk A, produk B, C, D dan lain sebagainya. Atau ada yang pengen 3 dimensi modelnya, kan lebih menarik lagi nih kalau kita bikin model 3D ya, 3 dimensi. Nah, model pie ini juga nanti bisa kita ganti warna-warnanya, kita bisa pisahkan atau kita tarik, ada jarak antar satu dengan yang lainnya. Dan grafik ini juga kita bisa ganti warnanya dengan gambar objeknya atau gambar produknya. Misalnya produk 1, 2, 3, 4 beda-beda. Nah, masing-masing warna di sana kita bisa isi dengan gambar masing-masing objeknya supaya lebih menarik lagi. Oh, itu produk A nilainya segitu. Oh, ini produk B nilainya segitu dan lain sebagainya. Itu ada model yang seperti ini. Tinggal kebutuhan masing-masing aja sehingga lebih memudahkan daripada pembacaan hasil laporannya. Jadi program dibuat kan biasanya dipakai untuk memudahkan si penggunanya, bukan untuk mempersulit si penggunanya. Tidak ada produk, tidak ada aplikasi atau program yang dibuat untuk menyusahkan, kecuali program virus ya memang dipakai untuk mengacau. Nah, tapi kalau aplikasi-aplikasi, nah itu dibuat dengan tujuan untuk memudahkan si penggunanya, pasti seperti itu. Nah, kemudian ada model bar, ada macam-macam modelnya. Jadi miring ya posisinya, kolom tapi model yang miring. Kemudian ada area, ada XY, ada stock, ada surface dan lain sebagainya kan, macam-macam modelnya. Ada yang radar, ada yang combo. Nah, ini juga kalau dulu skripsi atau tesis juga hasil analisa kan bisa dalam bentuk grafik seperti ini kan. Di SPSS kan itu ada grafiknya, ada gambar berapa jumlah pria wanita kan gitu dengan jumlah grafiknya itu bisa dari sini. Nah, SPSS pun juga kan dia ada datanya, kemudian diolah, diproses, kemudian dibuatkan dalam bentuk grafiknya gitu. Itu kan dari data yang ada di sana dirubah jadi grafik seperti itu. Excel pun juga nanti
Ada analisa untuk seperti SPSS itu untuk analisis eh, apa saja yang kemarin, tapi tidak sebanyak di SPSS. Jadi Excel pun juga bisa dipakai untuk analisa. Dulu diajari kayak gitu juga kan. Excel bisa untuk analisa, SPSS. Gantinya SPSS, Excel bisa. Pernah enggak? Oke, jadi untuk membuat grafik contoh yang pertama tadi kita bisa gunakan latihan dulu kolom. Kita pilih yang 3 dimensi misalnya. Kita pilih yang 3D kolom. Karena nanti di contohnya ada eh, beberapa kolom ya, ada beberapa kolom, beberapa grafik, ada yang pie, ada yang kolom 3 dimensi seperti ini. Saya pilih dulu yang pertama ini, contohnya. Saya pilih yang 3D kolom. Saya oke, maka grafik sudah akan otomatis jadi seperti ini. Nah, cukup gampang kan? Tadi ini setelah grafik itu jadi, ini grafiknya sudah otomatis jadi. Cuman data grafik ini kan masih data standar yang ada di grafik. Ini datanya di sini. Data ini yang akan ditampilkan dari grafik tadi. Nah, tadi kenapa saya sebelum buat grafik copy dulu? Karena data aslinya ini yang ditampilkan pada area grafik ini kita ganti dengan data yang tadi gitu ceritanya. Kan ini seperti Excelnya gitu ya datanya. Nah, kita blok aja, kita ganti data yang tadi sudah kita copy, klik kanan, paste saja datanya. Nah, maka ini sudah akan berubah sesuai dengan data yang ada di chart in Microsoft Word tadi. Chart in-nya seperti ini datanya. Nah, jadi itu cara mudahnya ya, cara simpelnya. Sebenarnya kita tidak harus ngopi juga boleh. Kita ngetik manual di sumbernya ini juga nggak apa-apa. Sumber ini kalau tidak ada bagaimana? Sumber itu jika tidak ada kita bisa mengambil dari misalnya kalau ini tidak ada nih misalnya ini tidak ada anggap aja. Atau kita nggak usah ngetik, tidak usah ngopi dari sini, kita mau ngetik biasa manual, insert aja, chart, kemudian pilih yang 3D kolom misalnya, oke. Nah kita bisa ngetik dari sini datanya. Misalnya yang pertama adalah contoh Januari Maret misalnya, Januari Maret misalnya. Kemudian ada April sampai dengan Juni, kemudian Juli sampai September, kemudian datanya lagi sebelahnya kita tambah lagi November sampai Desember misalnya. Nah ini pun juga sudah otomatis menyesuaikan. Kalau misalkan tidak copy paste tadi, tapi kan kita pengennya cepat aja data yang sudah ada, ngapain kita ngetik lagi? Data sudah ada, kita copy dari sini aja. Kita copy dari sini, klik kanan copy, kita taruh dari sini aja. Sudah jadi otomatis kan, klik kanan, paste. Sudah otomatis jadi. Gak usah repot-repot maksudnya seperti itu. Nah ini pun juga masalah ini tinggal kita rapi-rapikan bisa sebenarnya. Tidak kalau wah ini kurang rapi nih, kita rapi-rapikan aja seperti tabel pada umumnya. Kita lebar-lebarkan aja bisa. Atau kita perbesar juga bisa. Kita lebarkan lagi, tarik kiri kanannya datanya, kemudian kita double klik aja, dirapi-rapikan lagi, double klik untuk membuat auto sesuai dengan tinggi atau lebarnya. Kita double klik menyesuaikan, lebarnya juga menyesuaikan, double klik seperti tabel di Excel. Nah itu sudah otomatis jadi, tinggal kita kembali lagi. Data sudah ada sebenarnya seperti ini. Kita close dulu. Posisinya tadi kita sudah punya grafik di sini. Chart title, data dari tabel yang sudah ada. Intinya seperti itu. Yang ini kita hapus dulu ya. Ini cuma contoh tadi. Ini cuma contoh aja. Klik delete, menghapus grafik. Nah, kita sudah punya data. Di sana datanya bagaimana posisinya? Posisinya di situ adalah tanda rotan setengah jadi. Itu adalah pada posisi data yang pertama ini atau gambar yang pertama. Jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jadi gambar yang pertama ini adalah menunjukkan data rotan setengah jadi. Untuk bagian biru itu adalah periode Januari Maret. Jadi ini adalah data untuk rotan setengah jadi. Posisinya biru itu adalah Januari Maret, periode pertama, periode kedua, ketiga, keempat. Dalam 1 tahun ya gitu periodenya. Kemudian gambar yang kedua adalah kayu setengah jadi. Ini adalah datanya bulan sama ya, Januari Maret. Kemudian ini adalah posisi April Juni. Yang terakhir biasa, datanya seperti ini.
Dan ini alat rumah tangga, ini adalah pakaian jadi. Ini daftar penjualan katakanlah produk-produknya itu tadi, misalnya seperti itu. Nah, kalau di contoh tadi, yang akan ditampilkan grafiknya ini adalah berdasarkan bulan. Harusnya di sini adalah bukan produknya gitu ya. Saya pengennya itu bulan, Pak. Kan tergantung kebutuhannya. Dia melaporkan berdasarkan bulan atau berdasarkan produknya. Yang ditampilkan di sini kan tadi di sini kayu, ini pakaian setengah jadi ya. Tetapi saya pengennya itu berdasarkan bulan. Bulan Januari Maret, di sini ada kayu setengah jadi, ini adalah untuk produk ini, produk itu dan seterusnya. Dibalik maksudnya. Paham ya maksudnya dibalik. Nah, kalau untuk dibalik posisinya, ini kalau sudah seperti ini, kalau memang dibutuhkan berdasarkan objeknya, kayu dan seterusnya, maka seperti ini sudah oke. Tapi kalau dia laporannya berdasarkan bulan, bulan gambarnya ini adalah produk-produknya, misalnya. Tapi ini kan bulan-bulan nih, ini kan periode-periode bulan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau pengennya produk-produknya aja yang ditampilkan. Nah, kalau pengen produk-produknya aja, kita kembali ke grafiknya, kita klik bagian grafik, kemudian di sana ada pilihan bagian yang namanya desain. Nah, di menu desain di sini, nanti kita bisa edit, kita bisa ganti datanya. Kita coba dengan, harusnya ini kalau misalkan dia sudah aktif, switch row column-nya, kita bisa langsung klik dari sini bisa. Switch row column itu kan tujuannya untuk mengganti posisi dari objek ke bulan, jadi bulan ke objek, objek ke bulan, namanya switch row column. Tapi karena ini tidak jadi, kita bisa gunakan select data. Nah, di bagian select data ini kita langsung ditampilkan ya, select data tadi, data yang kita pakai untuk grafik. Setelah select data ini, muncullah bagian chart in window tadi dan select data source. Nah, select data source itu ada istilah switch row column tadi yang tadi tidak aktif. Switch row column tidak aktif, kita bisa pakai yang di sini. Switch row column artinya ada panah ke kiri, ada panah ke kanan gitu ya. Jadi di switch diganti posisinya ini ke sini, ini ke sini gitu. Nah, namanya switch row column. Kita klik aja. Switch row column. Row itu adalah baris Januari sekian-sekian. Kalau kolom adalah dari rotan dan sekian-sekian. Jadi kita ganti aja switch row column-nya. Kita klik, kita balik di sini. Rotan sebelah kiri, bulan di sebelah kanannya. Kalau ini sudah kita switch, oke. Maka dia sudah berubah. Januari, Maret, April, Juni, November, Desember. Ini ganti warna biru adalah rotan setengah jadi di situ. Kemudian ada, kalau di kan ada muncul tulisannya tuh, rotan setengah jadi. Kalau yang berwarna oranye di sana adalah produk untuk bagian kayu setengah jadi. Ini adalah ada bagian untuk produk nanti ada muncul keterangannya alat rumah tangga. Dan yang warna ini adalah untuk produk dengan nama pakaian jadi. Jadi ketika saya klik satu, dia sudah menyeleksi semuanya yang ini teman-temannya. Itu maksudnya. Jadi dibalik pakainya switch itu aja. Kalau itu sudah dibalik, kita close kembali bagian chart in Microsoft-nya. Sudah jadi kan cukup sederhana sebenarnya, cukup simpel. Datanya yang penting sudah ada, kita bikin insert chart sudah jadi sebenarnya. Tinggal kita bagaimana memodifikasi tampilan supaya lebih menarik lagi. Nah, memodifikasi tampilan. Kalau ini di data ya kurang lebih hampir sama dengan yang tadi. Data tadi. Kalau ada perubahan, oh ini nilainya salah nih, kita bisa ganti dari sini nilainya. Gitu. Kalau memang ada perubahan data, nilainya bisa diganti. Dari sini boleh, dari sini boleh. Select data boleh, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya adalah jika ingin mengganti bentuk, kita akan memodifikasi tampilan. Kalau kita ingin memodifikasi tampilan kan pasti di menu desain. Desain data itu bisa kita ganti, maksudnya model bentuk gambarnya, desainnya kita bisa ganti sendiri. Pengennya desainnya seperti apa? Di sini pilihan normalnya seperti ini normalnya. Kita bisa ganti dengan model yang lain, sudah otomatis. Cukup diletakkan ujung panahnya aja ke bagian contoh yang sudah ada. Dia sudah otomatis berubah modelnya. Ini cuma model layout yang disediakan. Mau dipakai tidak, ya terserah masing-masing. Yang ini bagaimana ya? Oh seperti ini, bagus nih. Oh yang seperti ini bagaimana nih? Oh ini juga bagus nih misalnya kayak gitu. Nanti kita bisa modifikasi sendiri model-modelnya. Oh seperti ini bagus nih. Jadi Microsoft sudah menyediakan template layout yang sudah
disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kadang-kadang butuh yang seperti ini, oh kadang yang seperti ini, oh kadang yang seperti ini. Kan model-modelnya macam-macam layoutnya. Dipakai bisa, tidak juga tidak masalah. Saya suka yang ini Pak, sudah ada backgroundnya, atau mungkin yang warna ini, atau ini aja deh, kayaknya cocok nih misalnya aja. Tinggal diklik aja, dia sudah otomatis berubah. Ini namanya chart stylenya. Kemudian ada warna-warnanya, change colornya ini tinggal diklik warna ganti-ganti ya misalnya. Saya ganti perubahan. Oh, warnanya ini kalau diganti adalah seperti ini. Oh enggak, jadi di undo aja. Ini warna untuk perubahan bagian yang terseleksi ya. Di seleksi itu bisa diganti-ganti. Saya ganti ya warna-warnanya. Ini warnanya diganti global sebenarnya. Tapi kalau enggak, nanti kita setting sendiri aja warna-warnanya. Nanti aja kita ganti kerucut juga bisa model-modelnya. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita bikin judulnya. Biasanya kalau bikin laporan kan pasti ada bagian judulnya, tingkat perkembangan ekspor dan lain sebagainya misalnya. Kita copy lah misalnya biar lebih cepat. Untuk bagian judul, ini namanya legend ya, legend di bawah. Ini adalah legend. Kemudian ini adalah sumbu X jadinya, nanti bisa kita ganti-ganti. Ini kita menambah apa namanya shape sendiri. Nanti untuk data tertinggi kita kalau di luar dari grafik kita bisa menambah-nambah, insert, cari shape, cari kotak, kasih tulisan kayak kemarin. Ini menambah insert, carinya wall art untuk membuat logonya RN di sini. Itu kalau tidak ada di grafiknya. Yang ada itu judul, title, ada legend di bawah sini, ada sumbu X dan Y-nya nanti bisa di setting lagi. Kita kembali lagi. Nah, untuk judul sudah otomatis disediakan dari sana, kita bisa ganti. Double klik atau Ctrl A blok semuanya ya boleh, Ctrl A atau di blok manual juga nggak apa-apa. Di blok manual seperti ini kita ketik judulnya. Tingkat perkembangan ekspor PT Rimba dan seterusnya. Seperti itu boleh. Nah, teks ini pun juga kita bisa modifikasi. Warnanya, kemudian ukurannya dan lain sebagainya ada di home lagi. Di home lagi kita ganti model hurufnya juga boleh. Ganti misalnya warna hurufnya modelnya seperti ini ya misalnya. Nah, tinggal disesuaikan aja. Nah, ukuran bisa juga disesuaikan. Ini sudah cukup nih, sepertinya ketebalan, kemiringan, garis bawah juga silakan boleh digunakan. Warna juga boleh. Ganti warnanya misalnya juga nggak ada masalah. Itu untuk bagian judulnya. Sama lah ya settingannya. Kemudian nanti kalau misalnya ingin menambah sumbu X, Y, dan lain sebagainya. Nah, di dalam grafik tadi ada di area dia posisi di sini. Ada di sebelah kanannya ini sebenarnya dia untuk digunakan memodifikasi desain grafiknya. Kita misalnya ingin menambah elemennya. Plus itu menambah elemen. Jadi model kalau grafik di MS Word 2007, 2010, 13. Nah, bedanya di sini. Kalau 2007, 2010 di sini ada pilihan desainnya itu ada pilihan banyak. Tapi di sini sudah digabung dari sini semuanya. Jadi modelnya sudah update di sini. Kita klik plus chart elemennya. Nah, elemennya apa saja? Aksis title. Aksis title itu seperti ini, yang di bawah ini sumbu X dan Y-nya. Aksis title itu kita klik geser panah kanannya. Nah, di situ ada horizontal dan vertikal. Kalau horizontal, dia aksis title memberikan di bawah sini. Kalau saya centang ya, primary horizontal, dia di sini. Menambah seperti tadi, periode, tulisan periodenya. Tapi kalau primary vertikal, dia menambah di samping kiri, yang miring di sini. Kalau ingin ada, kalau enggak di nonaktifkan bisa, dihilangkan aja, atau di delete juga bisa, enggak ada masalah. Itu kalau ingin ada dicetak aja. Nah, aksis title-nya ini kita bisa ganti. Tadi periode misalnya. Kemudian di sebelah kirinya ini kita ganti. Ctrl A, kita blok aja ya, kita hapus aja dengan nama jumlah misalnya. Jumlah posisinya seperti ini. Atau posisinya ini sebenarnya kita bisa ganti. Artinya ganti itu posisi aksis title-nya
kita bisa buat memutar juga posisinya harusnya. Jadi ada axis title, kita more option dulu. Nah, more optionnya ini nanti kita bisa atur perubahan-perubahannya. Jadi pada area jumlah di sini kita bisa atur naik turunnya ya. Coba kita ganti. Nah, ini untuk perubahannya. Ini bisa digeser-geser. Tapi untuk perubahannya kalau di 2007 2010 itu ada langsung untuk memutarnya dia. Bentar. Ini posisinya kebalik ya, dari sini bisa. Kan dia dari bawah ke atas nih jumlahnya. Pilihnya yang tadi. Kalau dari atas ke bawah, jumlah dari sini misalnya, dia dibalik posisinya. Ini vertikalnya left atau right di sini. Nah, jumlahnya dari sini. Jadi bisa diutak-atik dari sini ya. Semuanya bisa digunakan, right middle atau left dan lain sebagainya bisa disesuaikan lagi. Nah, ini juga harusnya ada nih aktif nih. Berapa derajatnya harusnya aktif ini dia ya. Jadi kita bisa menambah atau mengurangi posisinya. Oke, itu jumlah periode sudah oke. Kemudian datanya ini kita bisa menambah lagi dari sini. Pas lagi ya, chart elemen. Selain akses title atau akses ini, pilihannya dia adalah bagian primer, kemudian primer horizontal, primer vertikal. Aksis title itu adalah bagian judul yang atas. Chart title judulnya ya, chart title yang atas. Chart title ada banyak pilihan sebenarnya. Chart title itu ada above chart, ada center overlay, ada more option. Kalau center overlay dia gabung dengan grafiknya. Jadi sebelum kita klik sudah kelihatan bentuk sampelnya. Kemudian ada data label. Data label di situ adalah untuk menampilkan keterangan nilai value-nya. Nilai value-nya yang apa yang nanti ditampilkan. Kalau data call out dia muncul seperti ini tadi. Tapi kalau ingin di setting sendiri, apa yang muncul kita gunakan more option aja. More option kita tampilkan data yang tertentu aja. Data yang dibutuhkan saja. Misalnya kita butuhnya coba dulu ya, label optionnya. Label option yang dipakai adalah value. Kalau tidak ingin value ditampilkan, kita close aja. Dia nanti kita bisa hilangkan manual juga bisa. Gak jadi ya klik, saya hapus dulu misalnya. Hapus dulu, klik delete. Misalnya seperti itu. Saya pengennya bikin data tabelnya, saya ulangi. Saya plus. Saya ingin data labelnya yang saya pakai itu hanya posisi ini aja. Kalau number tidak usah, label optionnya show leader line. Nah, ini ada garisnya. Jadi garis itu kalau diaktifkan dia posisi ada garisnya. Seperti ini. Ada leader line-nya. Jadi yang tinggi yang mana ya kita tampilkan yang tertinggi. Ini ada garisnya. Kalau tidak ingin nggak usah, dicentang aja. Di nonaktifkan. Kemudian value itu tadi data angkanya, atau misalnya namanya juga bisa yang ditampilkan. Total setengah jadi misalnya, kita klik dulu bagian yang akan ditampilkan datanya. Saya hapus dulu. Oke. Tadi di sini datanya kalau dihapus malah hilang. Chart optionnya legend, oke. Legend itu yang paling bawah sendiri. Legend. Kemudian kalau ulangi ya, kalau datanya labelnya ini agak sedikit berbeda sebenarnya dengan Office sebelumnya. Nah, saya ulangi lagi, posisi data label. Nah, ini datanya di sini. Saya butuhnya value seri name atau kategori name. Kalau seri nama ini, nama-namanya kategori name adalah bulan-bulannya. Jika tidak ingin ada value, dihilangkan aja. Value-nya harusnya ini diklik dihilangkan value-nya. Klik hilangkan value-nya. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya ini value tidak ada, dihilangkan dari sini bisa. Kemudian kalau bulannya ingin dihilangkan, November dan lain sebagainya, ini kategori name-nya dihilangkan salah satu. Kayak gitulah. Kalau misalnya pengen ada datanya.
Tidak usah. Tidak usah. Kemudian saya kembali lagi. Nah itu kalau misalkan pengen ada ya, tapi kalau tidak usah, tidak apa-apa. Biasanya yang ada itu adalah value-nya, tinggal diklik bagian yang akan diberikan nilai, kemudian di datanya tadi, data labelnya, ini dikasih nilai saja. Nilai, oh yang tertinggi berarti ini 9877 misalnya. Kan untuk mengetahui datanya aja, yang lainnya tidak usah deh, klik dinonaktifkan dulu lah misalnya. Berarti yang tertinggi itu adalah data yang ada pada bagian alat rumah tangga di November Desember 9877 yang paling tinggi datanya, yang paling dhuwur dhewe grafiknya. Nah, untuk menambahkan keterangan tertinggi di sini, kita bisa menambah seperti kayak tulisan tertinggi lah di sini. Tertinggi. Kita bisa menambah insert. Insert kita nambah set biasa. Kemudian kita bisa kasih kotak atau teks biasa boleh. Kalau teks biasa ini, textbook biasa, kita kasih tambah keterangan di sini. Tertinggi misalnya. Tertinggi. Ini bisa kita rapikan lagi, diperkecil lagi posisinya, kita geser ke sini. Jadi kita tambah-tambah sendiri. Kayak gini tulisan tertinggi. Ini hanya pelengkap aja. Kemudian kita bisa menambah insert set panah misalnya. Kita tambah keterangan panah. Kita kasih panah. Tertinggi di sini misalnya. Atau posisinya tidak di sini, tapi kita kayak gini, klik tarik ke sini misalnya. Misalnya aja boleh. Jadi kasih keterangan tertinggi. Boleh itu jika diperlukan. Garisnya juga silakan diatur sendiri seperti menambahkan garis dan lain-lain. Itulah tertinggi. Ini juga bahasanya kalimatnya bisa dikasih kotak atau lingkaran, kemudian dikasih warna apa dan sebagainya, boleh. Ini tertinggi misalnya kayak gitu. Nah, yang lainnya juga sama. Ini semuanya bisa kita modifikasi. Judulnya kita klik, kita bisa kasih seperti kayak bingkai dan sebagainya bisa. Di menu format itu ada seperti format kemarin pada umumnya gitu ya. Kita bisa kasih garis, bisa ganti shape fill atau warna huruf. Nah, kita bisa otak-atik sendiri di sana. Kemudian kita bisa warna garisnya merah misalnya. Kemudian kita bisa ganti modelnya, shadow-nya, kemudian kita bisa glowing-nya. Nah, itu bisa dimodifikasi sendiri seperti Word Art dulu. Sama ya kurang lebih. Nah, kemudian jumlah pun juga sama. Kalau periode jumlah ini dikasih kotak, boleh tinggal klik kasih kotak seperti ini juga bisa. Ada kotaknya. Jika kotaknya nggak ada warnanya, no fill aja, nggak masalah. Jadi tidak ada fill-nya. Kemudian jumlah juga sama, ini juga bisa digeser kiri kanan, silakan diatur sendiri. Kemudian kalau mau mengganti tampilan grafiknya, grafik biru ini warnanya mau saya ganti, bisa di menu desain ya, desain, kita bisa ganti warna-warnanya. Saya colornya dari sini bisa. Kalau ini warna keseluruhan. Kalau ingin objek tertentu, pilih salah satu, kita bisa cari format data seriesnya. Warnanya, feel-nya kita ganti yang solid misalnya. Nah, kalau solid itu kan warna solid ya, warna satu ya, warna satu warna dengan pilihan warna apa di sana. Merah misalnya diganti bisa. Warnanya diganti dengan gambar pun juga bisa. Jadi gambar objek untuk merah itu kan rotan ya. Kita cari gambar rotan. Picture or text tool ini bisa kita gunakan. Kita pilih gambar untuk dijadikan backgroundnya. File, kita cari gambar. Gambarnya misalnya gambar ini misalnya, contoh aja. Bakwan, contoh gambarnya nanti berubah seperti ini. Misalnya, gitu ya. Ini contoh objeknya. Produknya kan bisa kita klik yang warna berikutnya, ganti gambar, file, kita ganti. Misalnya yang ini ya objeknya kita ganti. Ini berubah. Ini yang ketiga juga sama. Jadi untuk menampilkan produk-produknya itu, tapi kan disesuaikan ukuran gambarnya, warnanya. Tapi kalau lebih santai ya kita bikin yang tekstur aja deh. Misalnya teksturnya kita bisa cari sendiri model teksturnya yang ini misalnya. Klik ganti warna teksturnya. Saya pilih yang ini aja deh teksturnya. Kemudian yang kedua saya klik ganti teksturnya yang ini aja deh misalnya. Itu silakan boleh di otak-atik. Ini sudah menyesuaikan otomatis.
Yang sebelah kanan teksturnya ganti ya warna atau picture ganti model yang lain lagi juga diperbolehkan. Yaitu tergantung kebutuhan masing-masing sekretarisnya untuk menyajikan laporan. Nah, itu grafik. Untuk modelnya kerucut tinggal klik di sana, nanti ada format data seriesnya ya. Di format data series itu muncul eh, untuk melakukan perubahan bentuk kolom shape-nya ini ada full piramid, dia sudah berubah. Jadi dia berubah pada bagian yang terpilih saja. Ada yang parsial, ada yang silinder seperti ini, ada yang full kerucut seperti ini, ada yang parsial seperti ini. Jadi dia menyesuaikan bentuknya. Jadi cuma digunakan untuk variasi aja, pergantian bentuk model. Kemudian juga ini bisa diatur sendiri ya model grafiknya. Grafik itu bisa diperbesar, bisa diperkecil dari sini. Nah, jarak-jaraknya juga bisa diatur sendiri. Atau dari sini juga bisa klik grafiknya, kita bisa perkecil, perbesar dari sini. Bisa, saya tarik kiri kanannya. Bisa kita geser-geser. Grafiknya seperti ini. Tuh, jadi grafiknya bisa diotak-atik lagi ya. Posisi tertingginya ganti ya. Tertinggi itu di sini berarti kan sudah kelihatan maksudnya. Tertinggi. Nah, itu grafik sudah jadi. Nah, kemudian nanti kalau misalnya pengennya adalah model grafiknya yang kedua, grafiknya seperti ini, data sama, di situ adalah total jumlah ekspor dalam 1 tahun yang ditampilkan adalah produk tertentu. Satu produknya ini periodenya Januari sekian-sekian, ini 1 tahun dalam salah satu produk. Jadi salah satu produk itu dibikin pie seperti ini, misalkan kayu rotan. Jadi kayu sendiri dalam setahun ini segini posisinya. Rotan sendiri dalam setahun ini segini. Jadi dia per data masing-masing. Kalau misalkan membuat bentuk pie seperti ini, kita lanjut lagi. Data kita copy aja. Kita copy dulu aja sama seperti tadi sebenarnya. Atau grafiknya langsung kita copy boleh. Klik grafik ini, klik kanan copy. Copy grafiknya langsung misalnya kalau dengan data yang sama. Taruh di bawah sini. Klik kanan paste. Artinya kita punya grafik dua. Nah, salah satu grafik ini kita ganti modelnya aja kan datanya sama. Kita hanya ganti model menjadi pie aja. Gitu ceritanya. Kalau ingin diganti modelnya menjadi model pie, tadi ada di menu desain. Menu desain itu kita bisa ganti change chart tipenya. Change chart tipenya kita ganti aja modelnya. Kan ini belum ya, change chart tipe ganti model menjadi pie pie. Pilih yang 3 dimensi ya misalnya. Yang ini misalnya, contoh aja. Jika oke, jika cocok, oke aja. Dia sudah berubah jadi data seperti ini. Loh kok ganti? Ini kan produknya salah satu produk. Produk ini bisa kita ganti-ganti semuanya. Kita bisa tarik-tarik datanya. Datanya kita ganti dulu deh warnanya. Entar datanya ini masih kurang pas nih untuk model-modelnya. Kita bisa ganti dari sini aja deh untuk memudahkan. Ini data untuk rotan setengah jadi datanya. Nanti untuk yang lainnya lagi kita bisa ganti lagi. Saya hapus dulu bagian yang tidak dipakai, saya klik delete. Klik delete yang tidak dipakai. Misalnya bentuknya ini adalah periode Januari sampai dengan Desember. Ini bisa kita tarik seperti ini. Data seperti ini. Jadi grafiknya bisa diatur seperti ini. Kalau kurang besar, klik di area luarnya, kita bisa dilebarkan lagi. Tarik kiri kanannya. Misalnya seperti ini posisinya. Dan tadi kalau ingin menambah warna dan sebagainya, tadi bisa nih pengaturan warna, ada gradien, ada model. Klik dulu ya objeknya, klik salah satu. Jadi kliknya lebih dari satu ya posisinya. Kalau misalnya ingin mengganti warna kuning, klik kuning sekali. Karena ini masih menyeleksi semuanya, klik sekali lagi kuningnya. Jadi hanya kuningnya aja, kita bisa ganti warna yang berbeda. Saya ganti warnanya misalnya ini warna border nih. Saya ingin ganti warna gambar picture. Kayak tadi fill misalnya. Oh, gambar yang ini misalnya aja produknya, dia sudah berubah produknya. Sama kayak tadi sebelumnya. Oh, ini produk untuk ini bulan untuk apa? Tadi warnanya ini sudah berubah belum? Biru. Biru itu untuk Januari Maret. Oh, ini November Desember misalnya. Kemudian Juli. Nah, ini nanti penyelesaian dulu deh, kita cek dulu deh. Biru kita ganti.
Kalau biru, kalau solid coba saya ganti-ganti dulu. Saya ganti merah nih misalnya. Merah, kemudian ini saya ganti warnanya menjadi hijau misalnya. Kemudian ini saya ganti menjadi biru. Sudah, ini harusnya sudah otomatis berubah ya untuk legendnya. Nah, harusnya sudah berubah. Ini berubah enggak posisinya? November, Desember. Atau mungkin kita cek lagi. Sudah berubah ya. Kita ganti dulu untuk misalnya value-nya. Jadi kan ini nggak jelas nih, nggak tahu ini apa ya. Ini berapa nilainya ya? Kan kalau cuma ini aja kan nggak jelas. Kita bisa tambah lagi labelnya tadi. Labelnya apa yang mau ditampilkan? Labelnya ada more optionnya kita bisa tambahkan label di sini. Label optionnya kita setting. Yang pengen muncul apa ya? Value-nya atau prosentasenya. Oh, value sama persentase boleh. Persentase diaktifkan aja. Nilainya sekian berarti dia 29%. Kemudian kalau misalnya ada kategori namanya juga bisa diaktifkan. Kategori namanya ada November, Desember, ini Januari, Maret. Ini seri namanya kalau mau ditambahkan juga bisa. Ini rotasi setengah jadi November, Desember sekian 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 gitu juga bisa. Tinggal disesuaikan. Ini ada solider line-nya. Kalau saya tarik dia ada garisnya. Seperti ini. Ini kalau saya tarik ke sini dia ada garisnya juga sebenarnya. Kayak gini. Ini ada garisnya segini. Ini ada garisnya. Itu kalau ingin dikasih seperti itu juga bisa. Warna-warnanya nanti menyesuaikan aja. Seperti itu. Jadi bisa ditambahi dengan keterangan-keterangan kayak tadi. Keterangan ini pun juga kita bisa modifikasi. Kita bisa ada di format, kita kasih kotak seperti ini juga bisa. Kotak biru atau kotak hitam seperti itu juga boleh. Dengan dikasih warna misalnya juga bisa. Misalnya aja. Nah, jadi bisa ditambah-tambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk backgroundnya ini juga bisa kita ganti-ganti. Klik area tempat yang kosong di grafik, di area shape fill kita bisa ganti-ganti warna-warnanya. Backgroundnya kan bisa divariasi sendiri. Warna backgroundnya cari yang gradient misalnya, bisa dikasih sendiri warna backgroundnya. Jadi biar tidak putih polos gitu kan, bisa dibuat seperti itu. Kata-kata kalimatnya bisa dirubah sendiri bahasanya dan lain sebagainya. Oke, bisa lah ya. Jadi insert chart sudah jadi. Gampang kan? Tinggal nanti klik-klik modifikasi bebas. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, setelah ini selesai, grafik sudah jadi. Atau sudah jadi lah ya, sampai dengan sini misalnya sudah jadi. Kemudian kita lanjut cara membuat surat massal. Surat massal, katakanlah di sini saya punya surat. Saya bikin surat seperti ini. Jadi surat massal itu seperti halnya surat undangan. Kita bikin satu surat undangan seperti ini. Judulnya tadi nggak kena. Judulnya nggak ikut ya. Ini deh. Kita copy sampai sini aja. Kita bikin satu undangan seperti ini. Judulnya tidak usah. Jadi latihan berikutnya adalah kita bikin satu undangan. Ini judul kotak set biasa. Boleh nanti kita atur sendiri teksnya nanti, kemudian nanti kita bikin isinya. Ini cuma contoh aja, bikin surat dulu. Kalau bikin surat seperti ini saya kira nggak ada masalah. Kemudian ini nanti kita posisikan dulu manajernya, nama siapa, nanti rata tengah, rata kiri juga nanti boleh diatur sendiri aja. Ini posisinya kok nggak pas ya? Nah, ini karena posisinya tadi dia ada yang menggunakan rata kiri kanan posisinya, kemudian ini jarak line spacingnya nanti tidak sama dengan yang di bawahnya. Harusnya sama nih harusnya. Rata kiri kanan tengahnya harusnya sama. Harusnya sama ya. Seperti ini misalnya. Ini sekedar contoh saja. Anggap aja sama. Nah, selanjutnya atau ini kita bikin rata kiri segini, ini rata kirinya nggak sama ya. Harusnya sama dengan posisi hormat kami nih. Harusnya sama. Kemudian
Kita bikin tata kiri harus sama, kita blok tata tengah nih. Harusnya tengahnya persis mungkin ada tabnya juga nih. Bikin tata tengah. Ini kok tidak sama, salah bikinnya nih kayaknya kopinya. Anggap aja sama deh, sungan ya. Nah, ininya surat itu kan ada bagian nomor-nomor atau nama. Ini tujuannya kepada banyak orang. Surat tagihan kan ditagihkan ke orang-orang yang terlambat membayar atau sudah melebihi jatuh tempo, misalnya perlu ada penagihan. Nah, setiap surat nomornya dibikin berbeda-beda. Kemudian tanggal pembuatan surat juga dibikin berbeda-beda. Jadi diberikan titik-titik gitu untuk memberikan ruang nomor nama yang berbeda-beda karena untuk orang yang berbeda. Jadi diberikan ruang dengan tanda titik-titik atau diberikan simbol x juga boleh. Jadi artinya di situ suruh ngisi maksudnya. Kayak dulu di soal ujian waktu SD kan dikasih titik apa, isinya apa gitu kan. Dikasih ruang seperti ini. YTH-nya juga ditujukan ke beberapa orang. Kemudian keterangannya adalah nota tagihan dengan hormat memperhatikan tagihan kami nomor yang dulu sudah disampaikan gitu ya, tagihan nomor kami sekian dengan jumlah sekian, mengingat pentingnya dan lain sebagainya, ditransferkan ke ke-nya itu ke ini kopinya ke titik ya harusnya ya. Ini suratnya agak berantakan, ke titik-titik ini harusnya ke titik-titik spasi dengan rekening nomor titik-titik. Nah, ini ada titik-titiknya misalnya. Contoh aja, atas nama PT sekian-sekian. Misalnya ini ada jumlah atau space yang perlu diisi sesuai dengan datanya. Nah, surat ini sudah jadi, kita bikin seperti ini misalnya, kita simpan dulu suratnya. Gambar di scan, kita simpan di tempat di mana kita biasa menyimpan. Saya simpan di misalnya ABC misalnya. ABC jadi di drive D, kemudian saya simpan di ABC aja deh misalnya biar gampang ya, ABC. Saya simpan misalnya namanya surat 1. Simpan. Artinya kita bikin surat masternya dulu atau surat undangannya dulu, layoutnya kita bikin dulu seperti ini. Ini udah jadi, dicek-cek dulu, udah jadi, udah beres nih. Kemudian setelah surat ini jadi, langkah berikutnya adalah kita membuat tabel daftar orang yang akan dikirim surat. Kan mesti kita punya tabelnya, datanya siapa nih yang mau dikirimi surat. Nah, langkah berikutnya kita bikin halaman lembar kerja baru untuk membuat khusus daftar tabelnya. Jadi kita bikin halaman lembar kerja baru yang isinya khusus tabel saja. File pilihnya adalah new, lembar kerja baru kosong ya, yang isinya nanti hanya untuk daftar orang yang dikirimi saja. Kita bikin tabel. Kita bikin tabel di halaman lembar kerja baru seperti ini. Tidak boleh lebih atau tidak boleh ada isinya selain tabel itu tadi. Kita hanya bikin tabelnya siapa yang akan dikirimi. Misalnya seperti itu. Nah, untuk membuat tabel ini, kan tabel itu adalah posisi kolom dan baris. Nah, gimana Pak caranya saya itu bikin sekian kolom, sekian baris? Untuk membuat tabel yang dibutuhkan berapa kolom, berapa baris, kita bisa melihat dari suratnya dulu. Titik-titik yang di sana yang disuruh ngisi ini adalah sebagai ganti atau sebagai gambaran untuk membuatkan jumlah kolomnya. Jadi titik-titik yang ada di sini ini adalah mewakili jumlah kolomnya. Kalau di situ ada 3 titik-titik, 1, 2, 3, berarti kita butuh 3 kolom judulnya. Jadi misalnya judulnya adalah nomor, kemudian tanggal dan nama. Ada 3. Jadi kalau ada 3 titik berarti kita butuh 3 kolom. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 titik-titik, kan ada 7 titik itu. Berarti kita butuhnya 7 kolom. Paham ya? Jadi titik-titik itu sebagai alat untuk kita nanti membuat jumlah kolomnya. Ditampil tadi. Oh, kalau ada 7 titik, saya bikinnya 7 kolom dulu, siap persiapannya. Berarti kita butuh 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 kolomnya. Pernah bikin belum sebelumnya surat massal, mail match? Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi kalau membuat surat massal, yang perlu diperhatikan adalah isiannya. Berapa yang harus diisi? Kalau di situ ada 7 isian, berarti 7 kolom yang dibutuhkan untuk membuat suratnya. Oke kan? 7 kolom. Ini menandakan judul namanya maksudnya, judul kolomnya aja. Ini judul kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, keenam, ketujuh. Ini mewakili 7 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama-namanya silakan boleh diatur sendiri. Nama yang pertama, saya bagi 2 tampilan. Di sini dan di sini. Saya bagi 2 tampilan saja. Ini saya tarik kiri kanan. Anggap aja segera 2 tampilan. Oke, ini posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, anggap aja gitu ya, ada 7. Nah, berikutnya di sebelah kiri. Jadi untuk membuat tabelnya, jumlah titik itu sebagai nilai kolomnya. Kemudian jumlah baris itu adalah nilai dari jumlah orang yang dikirimi berapa plus 1. Kalau yang dikirimi orangnya itu ada 5 orang, maka pembuatan jumlah barisnya adalah ada 5 plus 1, ada 6 baris. Jadi kalau nanti bikin tabel, langkah berikutnya kan setelah SWOT jadi kita bikin tabel. Kalau bikin tabel kan kita harus tahu dulu berapa jumlah kolom barisnya untuk memastikan titik itu jumlah kolomnya. Kalau baris itu adalah untuk menentukan jumlah orang plus 1. Jumlah orang yang dikirimi plus 1. 1 itu artinya untuk baris judulnya. Kalau 5 orang yang dikirimi berarti plus 1 untuk judulnya. Nah, artinya kalau kita bikin tabel untuk membuat daftar orang dikirimi surat ini tadi, insert tabel, pilihnya adalah berapa kali berapa berarti? Bikin tabelnya berapa? 7 kali 6. Nilai pertama itu adalah nilai kolom, nilai dikali dengan nilai kedua itu nilai barisnya. Kan tadi ada 7 kolom, berarti 7 dikali dengan, karena ada 5 orang, berarti kali dengan 5 plus 1. Berarti ada 6. 7 kali 6. Nah, seperti ini harusnya. Benar kan? Kan ini datanya, ada nomor misalnya gini. Kita ada TGL. Jadi nomor itu untuk mengisinya ini, nomor. Ada TGL untuk mengisi Semarang tanggal sekian. Ada nama untuk YTH tadi, itu ceritanya, nama. Nomor itu untuk nomor tagihan atau notak juga boleh sebenarnya, notak. Kemudian sebelahnya adalah sebesar rupiahnya, RP-nya, atau rupiah juga boleh. Sebelahnya adalah ditransfer ke itu adalah ke bank di sini. Bank misalnya. Kemudian sebelahnya lagi rekening nomor norek atau nomor rekeningnya. Di sini adalah noreknya. Noreknya. Kayak gitu juga boleh, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tinggal datanya 001, ada 02, ada 019, ada 04, 05, silakan diatur sendiri. Kayak gitu intinya adalah bikin bagian saya hapus dulu. Bikin halaman khusus untuk tabelnya saja. Jadi tidak boleh ada yang lain, tidak boleh dikasih judul. Nanti dia akan berpengaruh. Hanya tabel paling atas. Dia tidak boleh lebih satu baris juga tidak boleh. Tidak boleh ada yang kosong. Jadi kita bikin tabel daftar isian yang nanti disiapkan. Ini daftarnya. Simpan tabel gambar disket. Kemudian cari tempat menyimpannya, folder yang sama sebaiknya biar tidak bingung. Kita beri nama tabel. Kita simpan, save. Nah, artinya kita sudah punya 2 file.
namanya file tabel, dan satu lagi file surat. Ini kita punya dua file ya, jadi kita bikinnya dua file. Untuk membuat surat massal adalah surat utama dan tabel daftar orangnya, kita bikin dua. Langkah selanjutnya untuk membuat surat massal itu tadi adalah kembali ke surat utama, ke sini. Nah, kita bikin surat massalnya. Kalau ini suratnya kita rapi-rapikan dulu harusnya. Oh, seperti ini misalnya. Kita rapikan dulu, semua sudah rapi, sudah beres. Barulah kita gabungkan dengan tabel tadi. Kan gitu ya, kita surat sudah jadi. Anggap aja surat undangan. Nah, jika ini sudah jadi, nomor nanti surat ini nanti otomatis akan muncul secara otomatis sebanyak jumlah tabel orang yang tadi disiapkan. Kalau ini tadi tabelnya ada 5, surat ini pun juga nanti otomatis ada 5 otomatis ke bawah sini dengan nomor masing-masing yang sudah disiapkan. Kan digabungkan. Jadi otomatis ada 5 otomatis suratnya. Penggabungan antara surat utama dengan tabel ada 5 orang. Otomatis nanti kita gabungkan, surat ini akan menjadi otomatis sejumlah orang yang ada di tabel tadi. Ada 5 otomatis ke bawah. Jadi kita nggak usah bikin satu persatu ya. Jadi kita gabungan aja. Langkahnya seperti ini. Setelah surat jadi, tabel jadi, langkah selanjutnya kita bikin surat massal. Bikin surat massal, caranya adalah pilih melalui menu yang namanya mailing. Mailing kita klik. Setelah itu pilihnya adalah Start Mail Match. Jadi tidak banyak yang diklik ya. Jadi langkah membuat surat intinya ada surat dan tabelnya orang yang dikirimi. Setelah surat dan tabel jadi, langsung ke menu mailing di bagian surat. Pilih menu mailing, Start Mail Match, pilihnya letters. Pilih letters, kita klik. Oke, itu letters dulu. Yang berikutnya pilih sebelahnya Start Mail Match, select recipient, pilihnya adalah Use an Existing List. Use an Existing List itu adalah dipakai untuk mencari tabel yang tadi sudah kita bikin. Artinya kalau tadi sudah menyimpan tabel, ya kita harus tahu di mana lokasi tabel itu disimpan. Kalau kita menyimpan tabel nggak tahu lokasinya, nanti malah kacau di sini. Jadi harus tahu di mana menyimpan tabelnya. Use an Existing List kita klik. Nah, kita cari lokasi menyimpan tabel. Saya simpan tadi di D, folder ABC. Namanya tabel. Saya klik tabel, open. Nah, itu langkah kedua. Yang pertama tadi Start Mail Match, letters. Langkah kedua adalah select recipient, use an existing list. Langkah ketiga, bagian titik-titik yang ada tadi kita ganti dengan judul kolom yang sudah kita masukkan ke select recipient tadi. Melalui ini, double klik dulu titik-titiknya kita ganti. Langkah berikutnya, insert match field-nya, judul penggantinya kita klik. Kan ada nomor, nama, tanggal dan seterusnya. Ini judul penggantinya. Mewakili data yang ada di dalamnya ada 5 tadi. Jadi nomor kita double klik ganti dengan nomor di sini. Ini pengganti datanya. Semarang kita double klik titiknya, insert match field, kita ganti dengan tanggalnya, tanggal suratnya. YTH double klik kita ganti dengan nama. Kemudian tagihan nomor titik kita double klik ganti dengan nomor tagihan. Nomor 1 berarti ya, nomor 1, nomor tagihan. Kita kasih spasi karena ini berpengaruh pada hasil suratnya. Jadi kalau dia nempel ya hasil juga nempel nanti. RP titik-titik kita ganti dengan rupiah. RP. Kita kasih spasi juga kalau dia nempel. Kemudian nomor titik kita ganti insert mapnya ke rekening nomor bank dulu ya. Oh ininya belum, banknya belum. Bank dulu. Nah ini pelabasan. Dan sebenarnya nggak apa sebenarnya. Ini rekening nomor rekening. Jadi yang penting ada sebenarnya, nggak harus urut nggak apa-apa. Nah, jika semuanya ini sudah ditempel-tempel kan, terakhir adalah finish and match. Finish and match kita klik, pilihnya edit individual document. Itu kalau kita hanya memerlukan sebagian yang akan ditampilkan saja, kan bisa diedit lagi. Kalau pilihannya adalah print document, adalah kalau hasilnya ini langsung kita cetak ke printer.
Kalau send email, hasilnya ini nanti kita kirim ke email kalau ada koneksi internet. Jadi yang digunakan kalau karena ini offline ya, kita pakai yang edit individual dokumen aja. Nah, nanti ada pilihannya, semuanya ditampilkan atau hanya sebagian file pertama, file kedua saja, atau semuanya kan all ya 1 sampai 5 kan ini ada 5 data. 1 sampai ke berapa saja, itu kalau memang sebagian. Tapi kalau semuanya yang all saja. Oke. Kalau oke sudah jadi seperti ini hasilnya. Jadi ini suratnya otomatis muncul. 001 Semarang 10 Juni IR Irfan tagihannya 34 sekian 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 750 nomor rekeningnya ini otomatis. Ini yang pertama. Kita belum ke bawah, yang kedua itu otomatis muncul di bawahnya 002 kan sudah gabungan, otomatis suratnya sudah otomatis. Kita nggak perlu bikin surat lagi, otomatis namanya surat massal, mail match gabungan. 019 nilainya 875 itu otomatis. 004 ada 005 seperti itu otomatis, nggak lebih dari itu. Kalau tadi di tabelnya ada 100 orang, maka ini pun juga muncul 100 surat otomatis, nggak perlu bikin satu persatu maksudnya. Itu surat massal. Bisa ya, itu bikin surat massal dan hasilnya tinggal di print preview, dicetak saja. Ini ada 5 halaman, 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Ini halaman yang kelima. Tinggal dicetak semuanya, pilih print, atau kalau misalnya pengen dicetak rangkap 2, tinggal kopinya ditambahkan 2, atau kalau misalnya dicetak hanya halaman tertentu, kita ketikkan halaman berapa yang dicetak. Seperti itu misalnya skripsi pasti ada yang seperti itu ya kan, ada bab 1, bab 2, bab sekian kan ada yang direvisi. Bagi yang direvisi kan kita ganti bahasanya halaman berapa yang dicetak, tinggal diketik dari sana, print sudah jadi, sudah otomatis. Itu untuk membuat surat massal kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga kita itu diminta membuat surat undangan. Ini lanjutan sedikit ya, tadi sudah materi terakhir. Kadang-kadang di lingkungan organisasi, kita itu kadang-kadang dijadikan sebagai sekretaris. Kita bikin undangan untuk semua anggota. Kita pernah melihat satu kertas, itu ada 2 undangan. Kan biasanya gitu untuk ngirit biasanya. Mengenai RT saya itu kan biasanya ngirit bikin undangannya itu satu kertas, itu ada 2 undangan. Jadi 2 kiri kanan. Kan ngirit biasanya kalau satu kertas satu undangan kan boros biasanya. Nah, layoutnya kita setting dulu. Layoutnya kita bikin layout yang paling kecil, atau orientasinya kita bikin model yang landscape dulu, yang pertama. Jadi kalau kita bikin surat undangan biar ngirit, layoutnya kita bikin orientasinya landscape dulu. Landscape seperti ini. Kemudian marginnya kita bikin mepet, atau kita bikin mepet aja deh, marginnya kita bikin sangat mepet banget. Atau kalau kurang mepet marginnya kita bikin paling mepet sendiri, di custom. Bagian marginnya atas itu kita bikin misalnya kecil aja, satu, semuanya satu aja deh misalnya, nggak mepet-mepet banget sebenarnya. Kiri kanannya juga satu semuanya, jadi marginnya mepet segini. Sebab undangannya kan nanti ada 2 di sini posisinya. Kalau bikin undangan, kita bikin layout semuanya usahakan ya mepet semuanya nggak apa-apa. Nah, bikinnya adalah melalui tabel. Nah, bikin undangannya adalah kita bikinnya melalui tabel, tapi kita bagi 2 tampilan, page layout. Nanti ada 2 tampilan, page layout kolom, ada 2 kolom. Nanti kita bikin 2 kolom seperti ini modelnya. Kalau undangan kita bikin 2 kolom seperti ini, tapi modelnya adalah kita bikin di dalam tabel. Insert tabel. Insert tabel, kita bikin tabel seperti ini. Jadi kita bikin di dalam satu kolom. Satu kolom, nanti ini juga satu kolom yang di sebelahnya. Kita bikin kalimat di sini. Suratnya kayak tadi ya, contoh aja suratnya adalah seperti inilah. Kita copy. Kebanyakan. Yang ini aja, satu aja. Misalnya, tadi banyak banget, ada 5. Nah, sini deh. Segini misalnya. Kita bikin 2
satu tabel dulu ya, kan tadi bikinnya tabel. Teksnya ini nggak usah besar-besar, kecil aja. Seginilah misalnya. Ini contoh aja loh ya, nanti dirapi-rapikan dari sini. Rapi-rapikan, kita blok, tarik kiri kanannya, misalnya kayak gini, hormat kami. Ini juga tarik kiri kanan. Oh tadi ada tabulasinya ternyata. Kita rapi-rapikan lagi. Inilah misalnya. Ini suratnya dulu seperti ini. Ini kalau kurang rapi lagi, kita rapikan lagi kiri kanannya misalnya. Ini bikin dulu seperti ini. Contohnya aja ya, ini contoh aja. Dari pandangan belum maksudnya. Nah, hasilnya ini kita bisa copy paste. Kita copy paste lagi. Tadi di sini kan harusnya ada nih. Kita enter. Dia akan pindah di sebelahnya. Di sini. Kita paste aja dari sini. Kita paste dari sini aja bisa. Ngopinya harusnya sak blok tadi. Suratnya tadi. Oh, ini lettersnya. Ctrl A dulu, copy, kita paste di sini. Harusnya ini tadi ya, suratnya tadi. Kan ada dua surat. Posisinya ini nanti dirapikan lagi. Tarik kiri kanannya. Kemudian suratnya nanti harusnya sama ya, kopas dari yang sudah ada. Ini dirapikan lagi. Posisi-posisinya. Kemudian tagihan dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak cukup, ini fontnya diperkecil lagi ya posisinya ini. Yang ini diperkecil lagi semuanya. Fontnya tadi kebesaran, harusnya sama ukurannya. Fontnya diperkecil lagi. Ini 9, ini juga 9 sama ya. Jadi harus sama. Kita blok, kita rapikan lagi posisinya. Hormat kaminya nanti juga harus dihilangkan tabulasinya. Posisinya harus sama. Juga senternya berpengaruh. Kita rapikan lagi. Manajer pemasaran. Nah, dan lain sebagainya. Jadi ini dalam satu surat, ini tidak boleh lebih ya, tidak boleh melebihi batas yang sudah ada. Kita harus potong, delete. Kemudian ini juga tidak boleh ada kertas yang lebih, maksudnya tidak boleh lebih dari yang sudah ada. Misalnya segini, tidak boleh lebih. Sini kita enter aja, tidak boleh lebih ya, intinya tidak boleh lebih dari surat yang ada. Kita rapikan lagi tabelnya. Jadi tidak boleh lebih, intinya nanti satu halaman aja deh. Kalau misalnya lebih, di printnya satu halaman aja. Nah ini suratnya sudah jadi. Kalau kita print preview, dia seperti ini suratnya. Kan tinggal dipotong bagian ininya aja. Jadi bikin surat undangannya, bikin layoutnya dipepetkan aja. Kemudian kita cetak, kita potong bagian tengahnya ini. Ini yang nanti diberikan. Surat undangannya seperti itu. Biasanya kalau saya bikin surat undangan untuk RT, nah bikinnya satu halaman, satu file, ya 2 surat ini. Jadi saya print satu, nanti saya fotokopi. Kan warganya ada banyak, ada 50 kakak misalnya, ini ngeprint dewe, tomboknya kakean misalnya. Saya fotokopi lah, kan ada bukti notasinya, notanya ya, kwitansinya saya gantikan ke RT, kan setiap bulan. Jadi ganti-ganti ketua RT-nya nanti siapa dan sebagainya nanti dimodifikasi seperti ini. Tinggal di print kan udah jadi. Itu gambarannya. Oke.